Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan jelaskan sedikit mengenai uji kualitatif bahan tambahan pangan, yaitu pemanis. Pemanis merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang umum digunakan di berbagai produk pangan. Ini merupakan 27 jenis bahan tambahan pangan, di mana salah satunya adalah pemanis. Pemanis atau sweetener adalah bahan tambahan pangan berupa pemanis alami maupun pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan. Pemanis tidak atau sedikit mengandung kalori yang hanya boleh ditambahkan dalam jumlah tertentu. Ya, baik pemanis alami maupun pemanis buatan, penambahannya tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Badan POM. Secara umum, jenis pemanis itu ada dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah pemanis yang dapat ditemukan dalam bahan alam meskipun prosesnya secara sintetik atau fermentasi. Yang kedua adalah pemanis buatan, yaitu pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak ada di alam. Biasanya digunakan untuk membantu mempertajam rasa pada produk pangan. Ini adalah beberapa pemanis alami yang diizinkan berdasarkan Permenkes, ya. Ada sorbitol, isomalt atau isomaltitol, glikosida steviol, maltitol, laktitol, xilitol, fritritol. Ya, di luar dari sukrosa, fruktosa, glukosa, ya. Ini merupakan gula-gula alkohol, ya. Bisa dilihat dari penamaannya. Ya, ini merupakan gula alkohol yang termasuk ke dalam pemanis alami. Sedangkan pemanis buatan yang diizinkan yaitu asesulfam K, asam siklamat dan garamnya, aspartam, sakarin dan garamnya, sukralosa, dan neotam. Yang paling banyak digunakan biasanya adalah siklamat, aspartam, dan asesulfam. Baik, untuk siklamat merupakan pemanis sintetik yang larut air dan termasuk non-nutritive sweetener, artinya tidak menghasilkan zat gizi yaitu energi atau kalori, ya, jika seseorang mengkonsumsinya. Stabil pada suhu tinggi, memiliki bau kimia, dan tidak meninggalkan aftertaste. Nilai ADI atau acceptable daily intake dari siklamat adalah 11 mg per kilogram berat badan dan batas penggunaannya maksimal 100 sampai 3000 mg per kilogram dalam pangan. Siklamat memiliki tingkat kemanisan 30 sampai 140 kali dari sukrosa dan digunakan biasanya dalam bentuk garamnya yaitu natrium siklamat yang sifatnya tahan panas. Sakarin merupakan pemanis sintetik yang mudah larut air dan stabil di dalam air, meninggalkan aftertaste pahit, memiliki nilai ADI 5 mg per kilogram berat badan dan batas penggunaannya adalah 15 sampai 2000 mg per kilogram. Memiliki tingkat kemanisan 200 hingga 700 kali sukrosa. Sakarin termasuk pemanis non-kalori yang stabil dalam proses pengolahan. Sakarin kadang-kadang juga disebut sebagai gula biang. Baik, untuk analisis kualitatif pemanis yang akan dilakukan adalah pada siklamat dan sakarin. Uji kualitatif siklamat. Pada sampel minuman ingin diuji apakah pada minuman ini mengandung siklamat atau tidak.
Caranya, 10 ml sampel diambil ke dalam Erlenmeyer, lalu dibasahkan dengan NaOH 10%. Penambahannya tergantung dari kondisinya. Jika sudah basah, penambahannya bisa di-stop. Kemudian, larutan disaring menggunakan kapas, dan filtratnya kemudian ditambah dengan BaCl2. Setelah didiamkan beberapa menit, akan terbentuk endapan. Endapan ini kemudian disaring lagi, dan filtratnya diambil untuk diasamkan dengan HCl. Lalu, setelah filtrat diasamkan dengan HCl, ditambah dengan natrium nitrit sebanyak natrium nitrit dengan konsentrasi 10%. Kemudian, jika terbentuk endapan BaSO4, maka sampel positif mengandung siklamat. Baik. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Fungsi penambahan HCl di sini adalah untuk mengasamkan larutan, karena dalam keadaan asam, reaksi akan terjadi lebih mudah. Kemudian, BaCl2 ini berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran atau komponen-komponen pengotor dalam sampel, seperti ion karbonat. Lalu, natrium nitrit 10% ditambahkan untuk memutus ikatan sulfat dalam siklamat, di mana ikatan sulfat yang telah putus, maka ion Ba2+ dari BaCl2 akan bereaksi dengan ion sulfat tersebut dan menghasilkan endapan barium sulfat atau BaSO4. Reaksinya adalah seperti ini. Natrium siklamat ditambah dengan Ba2+ dari BaCl2 ditambah nitrit dari natrium nitrit, ya, membentuk adanya endapan BaSO4 seperti ini. Endapannya berwarna putih. Kemudian, uji kualitatif sakarin. Sampel minuman diambil 1 ml ke dalam cawan, lalu ditambah NaOH 1:20, lalu dikeringkan di atas api. Setelah dikeringkan dan dihasilkan residunya dibakar di api kecil, lalu ditambah dengan 5 ml HCl encer 13%. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Residu yang ditambahkan dengan 5 ml HCl akan menghasilkan larutan berwarna kecoklatan. Kemudian, ditambah beberapa tetes FeCl3 akan membentuk warna violet. Jika terbentuk warna violet, maka sampel positif mengandung sakarin. Fungsi penambahan NaOH 1:20 ini adalah untuk mereaksikan sampel, karena pada prinsipnya uji kualitatif sakarin adalah jika sampel direaksikan dengan NaOH dan ditambah dengan FeCl3 akan membentuk warna violet. Itu adalah prinsipnya. Lalu ditambah 5 ml HCl encer ini fungsinya adalah untuk menghidrolisis sakarin menjadi asam ortosulfobenzoat atau asam ortohidroksil benzoat. Lalu, jika
Asam ortohidroksilbenzoat tadi atau asam salisilat bereaksi dengan FeCl3. FeCl3 di sini adalah sebagai pereaksi, maka akan terbentuk warna violet atau ungu. Berikut merupakan reaksi pada uji sakarin. Sampel ditambah NaOH akan menghasilkan residu sakarin maksudnya, lalu residu diasamkan dengan HCl, maka sakarin akan terhidrolisis menjadi asam ortosulfanol benzoat atau asam ortohidroksibenzoat atau yang lebih dikenal dengan asam salisilat. Lalu asam salisilat ditambah dengan FeCl3 berlebih membentuk larutan berwarna violet atau ungu. Jika diperoleh warna violet atau ungu pada larutan, maka sampel positif mengandung sakarin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.